kesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya tidak akan banyak-banyak ngomong. Semoga dengan diharapkannya dengan adanya sharing session KTI dan SI ini meningkatkan minat dari jurusan kita sendiri maupun dari teman-teman dari Permata itu sendiri untuk bergabung dalam lomba-lomba yang diadakan baik itu skala internal maupun hingga skala ke internasional gitu yang diadakan di banyak itu lomba-lomba baik di KST yang menyediakan maupun dari di luar dari KST ataupun di luar fakultas kita, Fakultas Teknik. Mungkin di apa rekan-rekan yang bergabung ini yang terjoin peserta yang terjoin pada sore hari ini bisa uh, mengambil lah ilmu yang di share ataupun pengalaman yang di share oleh Abang Rido ini karena beliau ini banyak pengalamannya terutama di bidang esai dan uh, juga banyak karya-karya beliau yang sudah sudah ke nasional bahkan internasional gitu kan. Mungkin dari rekan-rekan Permata bisa meneruskan jejak beliau dan juga bisa mengambil hal-hal yang baik dari beliau dan diterapkan di perkuliahan maupun di dalam bidang non akademik. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awal atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Untuk kata sambutan berikutnya akan diberikan oleh Bang Michael Jericho Purba selaku Kepala Departemen Pusat Penelitian dan Pengembangan. Pada Bang Jericho kami persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Oke, baik. Oke, saya buka ya. Selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Abang Rido selaku pembicara dan pemateri pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Bang, untuk berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman bersama teman-teman Permata. Yang terhormat juga rekan saya, Ketua Umum Permata FT Industri, Ilham Awal. Terima kasih sudah datang di sharing session kita ini untuk memberikan sambutan. Kita berbahagia ya, kalau pada sore hari ini dalam keadaan walaupun sedang berpuasa, kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus belajar lewat sharing session ini, LKTI dan SI ya, begitu. Sungguh berkah yang luar biasa bagi kita ya, menghabiskan waktu di bulan yang penuh berkah ini dengan proses pembelajaran yang baik gitu. Salah satunya dengan mengikuti rangkaian acara dari Divisi Pengembangan dan Penelitian di Puslitbang ini. Mungkin sedikit untuk Bang Rido gitu ya. Kenapa acara ini kita adakan gitu. Jadi ya kita sama-sama tahu Bang Rido juga pernah di KST kan gitu. Kalau minat anak-anak Permata itu ya begitulah dulu ya. Cukup depresiasi lah gitu ya, sangat minim. Tapi nggak ada salahnya, nggak ada yang perlu kita sesali. Ya kedepannya itu yang mau kita ubah. Mungkin dengan adanya acara seperti ini menjadi langkah awal buat orang-orang yang memang nggak tahu esai itu apa sih, LKTI itu apa kan gitu. Banyak orang di sini tuh mungkin punya potensi, punya potensi untuk dikembangkan dalam bidang ini. Cuman dia nggak tahu apa itu esai, apa itu LKTI gitu ya. Harapannya mungkin Abang di sini menjelaskan secara general gitu. Karena ada adik-adik kita dari 20 juga di sini. Mungkin mereka baru pertama kali mendengar istilah seperti ini, dia sama belum pernah dengar. Mungkin bisa dijelaskan dari basicnya gitu Bang ya. Karena yang paling penting itu adalah minat dari anak Permata itu sendiri bakal tumbuh dengan adanya acara ini gitu. Buat adik-adikku dan teman-temanku yang join di acara ini, pergunakan momen ini sebaik mungkin. Karena mendatangkan Bang Rido gitu kita perlu set schedule kan, nggak bisa tiap hari kita bimbingan sama Rido gitu. Jadi kiranya kesempatan yang ada hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Karena bakal ada upcoming event kan, di depan ini ada Mindspace, ada IMCC, ada juga event dari KST, kenapa enggak kita untuk coba ikut gitu kan.
Kenapa enggak setidaknya berpartisipasi itu sama saja berkontribusi dengan menyukseskan acara rekan-rekan organisasi kita. Salah satunya yang paling dekat mungkin ya KST gitu sebagai wadah kita untuk belajar di sana gitu ya. Ya, terima kasih juga untuk panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini, memberikan dedikasi dan waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku Kepala Departemen Pusat Penelitian dan Pengembangan mengapresiasi setinggi-tingginya untuk panitia yang menyiapkan acara, untuk para peserta, dan untuk para tamu undangan khususnya pembicara yang datang pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kiranya teman-teman memanfaatkan acara yang sebaik mungkin. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Rido untuk waktunya ya Bang, untuk Ketua Umum Permata. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar seperti apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Saya tutup, selamat sore, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Michael Jericho yang sudah memberikan kata sambutan. Dan untuk acara berikutnya kita langsung saja, yaitu ke acara sesi dokumentasi. Bagi teman-teman semua boleh untuk kameranya dihidupkan, biar kita bisa langsung mulai sesi dokumentasi. Ayo, boleh dihidupin kameranya. Untuk memulai acara sesi dokumentasi ini saya serahkan kepada operator. Kepada operator saya silakan. Oke, untuk sesi pertama 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sesi yang kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Robert yang sudah mewakili sesi dokumentasi. Untuk acara berikutnya yaitu adalah penyampaian materi. Langsung saja saya bacakan profil singkat dari pemateri kita. Jadi Bang Muhammad Ridho Ramadan ini merupakan lulusan dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan studinya ke Universitas Sriwijaya. Beberapa prestasi yang sudah didapatkan oleh Bang Ridho diantaranya baru-baru ini pada tahun 2021 yaitu mendapatkan Gold Medal Asian Innovative Science Environment and Entrepreneurship Fair atau ISEF untuk pada tahun 2020 diantaranya itu finalis Timnas ke-33 PKMKC UGM, lalu ada Mawapres Utama Fakultas Teknik Unsri, dan berikutnya ada juara 3 lomba esai ilmiah HKSTA Universitas Udayana, dan yang lainnya ada juara 1 lomba esai online Expo yang ke-14 di Universitas Riau. Dan banyak lagi prestasi yang sudah didapatkan dari Bang Ridho, diantaranya bisa kita lihat di CV ini. Dan kita tentu saja sangat mengapresiasi hal tersebut. Langsung saja kepada Bang Ridho, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, aku ambil alih ya. Untuk PPT-nya boleh di-share screen sama operator. Sebentar, Bang. Oke, sambil nunggu PPT-nya di-share screen, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Oke, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam hingga sampai saat ini sehingga kita bisa dipertemukan melalui
platform Zoom meeting pada sore hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh kecerdasan sampai saat ini. First of all, terima kasih banyak kepada teman-teman Permata FT Unsri yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk saya untuk membagi sedikit ilmu yang aku miliki mengenai dunia kepenulisan. Kita yang semi formal aja ya, di bawah santai. Teman-teman silakan dicatat apa yang dianggap teman-teman penting. Seperti itu, apabila ada yang kurang paham silakan dicatat, nanti kita diskusi pada saat sesi tanya jawab. Dan juga aku tidak semata-mata yang paling istilahnya yang paling ahli, yang paling master gitu di bidang kepenulisan. Aku juga masih belajar banyak seperti itu. Aku hanya menyampaikan pengalaman aku, terus apa yang aku pahami selama aku berkiprah di dunia kepenulisan seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin get to know me sudah dijelaskan oleh De Alia tadi ya sebagai moderator. Aku teknik elektro, Unsri. Aku kemarin kebetulan jadi di Rut KST, tahun ini enggak lagi, udah demis, udah diganti Wira gitu. Organisasi aku masih di MITI Cluster Mahasiswa, jadi kalau teman-teman tahu KST itu tingkat fakultas, kalau MITI itu tingkat nasionalnya seperti itu. Jadi organisasi keilmiahan tingkat nasional seperti itu. Dan lain-lain itu prestasi udah dijelaskan sama De Alia tadi. Oke, mungkin next. Oh ya, misalnya waktunya udah kelewatan ya diingatin aja Alia ya. Soalnya nggak kerasa kalau udah masuk ke penjelasan, mungkin kadang nggak kerasa gitu waktunya. Cepet gitu. Oke, mungkin pertama-tama ya talking about competition, semangat lomba. Kita teman-teman di sini merasa ada yang benar-benar merasa bahwa dirinya tuh sadar loh, bahwa aku nih penting loh ikut lomba nih, kayak aku tuh butuh lomba, aku tuh butuh ngikut lomba untuk misal, untuk aku nambah-nambah uang jajan, aku butuh karena nanti for the next phase aku butuh namanya SKPI dan mau ngisi SKPI itu dengan prestasi-prestasi aku seperti itu. Itu ada yang sadar bahwa dirinya ingin berkembang seperti itu untuk mengikuti berbagai perlombaan. Ada juga teman-teman yang mungkin di sini ada yang mungkin belum memiliki niat lomba. Untuk apa sih ikut lomba? Aku mau kayak kejar IPK doang, aku kayak mau fokus organisasi doang, aku mau mencapai istilah kayak posisi ini, posisi tertentu, misalnya jadi bupati kah, mau jadi gubmak kah, mau jadi presma kah, seperti itu. Ada yang gitu. Ada mau kayak IPK yang sempurna di atas 3,5, ada yang mau di atas mau sampai 4 seperti itu sempurna. Tapi teman-teman di sini yang itulah kalau menurut aku definisi kayak mahasiswa yang benar-benar produktif lah istilahnya gitu. Kita tidak hanya kayak didukung IPK yang bagus, tapi kita organisasi juga bagus dan prestasi juga bagus. Kalau semuanya lini yang bagus itu insya Allah menjadi mahasiswa yang ideal lah istilahnya seperti itu. Nah, harapannya melalui webinar yang diadakan oleh teman-teman Permata pada hari ini, itu teman-teman bisa termotivasi gitu untuk semangat mengikuti perlombaan di dunia kepenulisan ya, khususnya karena aku mungkin lama di dunia kepenulisan seperti itu. Jadi aku akan mendalami, mengajak teman-teman untuk termotivasi dan memiliki ilmu-ilmu dasar ya, mungkin ilmu-ilmu dasar mengenai dunia kepenulisan. Dan dari panitia sendiri itu ngasih mungkin dasar-dasar dalam KTI dan esai ya, seperti itu. Oke, next. Itulah. Jadi ada faktor internal, ada eksternal. Internal itu sadar bahwa dirinya itu butuh kompetisi, ada faktor eksternal itu dari kayak aku pembicara, terus aku ngasih motivasi ke kalian, dan kalian itu termotivasi. Nah, itu adalah faktor eksternal yang sebelumnya itu belum memiliki motivasi dalam dirinya seperti itu. Dan harapannya teman-teman bisa lebih termotivasi after this webinar session. Oke, next. Next slide. Oke, yang pertama intermezzo ya, karya tulis ilmiah itu seperti apa? Next. Oh ya, kalau misalnya suara aku agak
apa ya, agak putus-putus atau misalnya itu infoin aja ya seperti atau kecepatan gitu infoin aja. Oke, yang pertama KTI. Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu KTI ataupun yang ada yang sudah paham, mari kita review lagi seperti itu. KTI itu apa sih? Ini ya, kalau menurut aku karakteristik ilmiah itu sebuah tulisan yang disusun untuk memecahkan sebuah masalah melalui penelitian dan pembahasan secara komprehensif untuk mendapatkan sebuah solusi yang kita harapkan seperti itu. Jadi intinya kalau dibuat secara matematis, masalah ditambah solusi itu adalah KTI. Sesimpel itu loh. Jadi teman-teman jangan menganggap kayak ya Allah KTI itu tuh sulitnya buatnya apa kayak ya Allah maaf aku bahasa Palembang sedikit ya. Jadi kayak apa ya saya kayak ya susah nian terus kayak harus berbulan-bulan gitu buatnya seperti itu kan. Enggak, jadi kayak simple loh sebenarnya asal kita mau kayak punya niat mau nulis, mau ngerjain kayak mau melawan rasa rebahan kita, melawan rasa malas kita seperti itu, bisa loh KTI itu dibuat apa ya kayak dengan mudah seperti itu. Nyatanya kayak cuma ini loh, kita butuh suatu masalah, terus ketika kita menemukan sebuah masalah, kita mengidentifikasi sebuah masalah, terus kita cari deh solusinya seperti itu. Nah, itulah bisa kita buat KTI seperti itu. Dari dua tersebut, dua komponen itu. Cari masalahnya dulu, terus kita cari solusinya. Terus kita tuangkan dari masalah yang kita dapatkan, terus solusi yang kita buat gitu dalam bentuk tulisan. Nah, itulah namanya KTI. Simple kan seperti itu. Oke, next. Nah, terus terkadang hal-hal yang sering ditemui bagi para apa istilah kayak pembelajar lah, pelajar ya, yang baru belajar mengenai KTI itu kadang sulit mengidentifikasi masalah ya. Jadi beda ya kayak cari masalah dengan mengidentifikasi masalah itu berbeda ya. Namun memang kadang apa ya cari masalah padahal beda artinya gitu. Kita mengidentifikasi masalah, bagaimana cara kita mengobservasi sehingga kita bisa menemukan sebuah permasalahan yang perlu kita cari solusinya seperti itu. Nah, ada beberapa tips yang aku kasih tahu ke teman-teman gimana sih cara mengidentifikasi masalah dengan mudah ya istilahnya. Yang pertama adalah mengobservasi lingkungan sekitar kita. Jadi kita lihat deh permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh, teman-teman sekarang sedang di rumah. Oh, kita lihat loh di ruangan tamu kita apakah ada yang suatu permasalahan yang perlu kita perbaiki sehingga kayak dari sisi kualitasnya itu bisa ditingkatkan, bisa improve atau suatu masalah yang selama ini kita lihat itu apa ya? Kayak annoying dan kayak mengganggu kita, terus kita bisa cari solusinya seperti itu. Misal ya, apa ya? Misal kita melihat ya di kamar tidur kita suatu charger itu apa ya? Kita sering ya, bukan aku aja, mungkin teman-teman juga gitu. Setelah teman-teman mencharging apa ya? Ngecas HP teman-teman itu pasti langsung dilepaskan kan? Kayak udah biarlah si kepala chargernya itu menempel di terminalnya aja, terminal listriknya aja. Aku cabut HP-nya doang. Nah, padahal kalau kita apa ya memiliki tingkat berpikir kritis seperti itu. Oh, ternyata si apa ya kalau dari sisi elektro ya. Oh, ternyata si kepala charger itu masih mengalirkan arus listrik loh, seperti itu. Nah, kalau kita cabut HP-nya doang, artinya konsumsi listriknya itu masih ada, artinya bisa meningkatkan biaya listrik bulanan kita. Selain itu juga, bagaimana kalau ada anak kecil gitu? Anak kecil, bayi misalnya, tersentuh. Nah, bahkan ada suatu kasus berita lah gitu. Ada anak bayi yang enggak sengaja apa istilah kayak memasukkan si ujung charger itu ke dalam mulutnya. Itu setrum bayi tersebut kan apa ya waktu itu nggak tahu ya kabar bayi itu gimana. Pokoknya ya bahaya gitu bagi anak-anak kecil. Nah dari situ kayak ada sebuah permasalahan yang kita temui di lingkungan sekitar kita. Terus kita cari deh solusinya. Oh aku mau buat kayak terminal yang otomatis bisa mati sendiri gitu ketika atau mau buat charger yang otomatis kayak tidak mengalirkan arusnya lagi ketika kita cabut HP kita seperti itu dan lain seperti itu. Jadi cari permasalahan yang identifikasi permasalahan yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah ini memang membutuhkan kayak tingkat
apa ya, tingkat kritis seperti itu. Kalau teman-teman untuk melatih tingkat kritis pemikiran teman-teman, ya silakan kayak kita observasi lingkungan sekitar kita. Kalau masih kayak kayaknya aku berada di lingkungan yang aman-aman aja, terus kayak aku tidak menemukan masalah loh di lingkungan sekitar aku. Nah, itu butuh introspeksi diri sih. Oh, berarti aku nih jadi mahasiswa belum loh kritis seperti itu. Padahal kayak kita sebagai mahasiswa mungkin teman-teman sering menggaungkan ya agent of change seperti itu. Nah, dari hal yang kecil inilah teman-teman bisa kayak menunjukkan bahwa sisi dari mahasiswa itu sebagai agent of change, agen perubahan seperti itu. Yang kedua adalah perbanyak literasi. Kalau teman-teman sering baca berita, berita tuh nggak monoton kayak dari TV, dari koran, seperti itu. Portal berita banyak loh, media literasi yang ada sekarang seperti itu. Teman-teman, sekarang itu masa-masa kayak Instagram lah, TikTok lah, segala macam itu kayak sudah berhamburan. Kalau zaman aku dahulu, enggak sih kita beda setahun 2 tahun ya. Kayak waktu aku SMA lah gitu. Kayak aku belum kenal Instagram loh. Aku baru tahu Instagram itu ketika aku kuliah ini. Terus memang media Instagram juga dulu tuh nggak sebanyak yang sekarang kayak menyebarkan info-info yang benefit lah seperti itu. Kan dulu itu kayak Instagram itu ya banyak hal-hal yang istilahnya kayak dari postingan pribadi seseorang gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak berbagai platform, berbagai media, akun-akun yang menyebarkan info-info yang literasi lah seperti itu. Kayak misal Warstag, kalau anak teknik itu, anak teknik, Indo seperti itu, dan lain seperti itu kan. Nah, itu yang bisa memperkaya literasi kita. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin meningkatkan literasi selain dari media sosial, bisa juga melalui portal berita. Misal teman-teman bisa menyisihkan 10 menit sampai 15 menit seharinya untuk membaca berita seperti itu di portal berita online. Banyak loh, misal kayak tapi bacanya yang kayak portal berita yang istilahnya itu resmi lah, official seperti misal CNN, apalagi ya Jakarta Post, DBC, nah lain gitu. Itu masih banyak sekali. Atau misal kalau teman-teman merasa kayak berita itu udah biasa deh untuk aku, terus kayak IG itu udah biasa, kayak aku ingin yang lebih ekstrim lagi ya silakan baca melalui jurnal seperti itu. Nah, itu kan bisa dipilih teman-teman suka di bidang apa. Oh, aku misal suka di bidang, aku nggak tahu ya, pertambangan ya gitu. Suka di bidang pertambangan. Mungkin bisa dicari gitu di bagian di tab yang ada namanya engineering seperti itu. Nah, kalau aku misalnya aku elektro, jadi aku suka tentang teknologi, jadi aku buka tab di bagian teknologi seperti itu, di bagian website beritanya seperti itu, dan lain-lain. Masih banyak portal literasi yang teman-teman bisa temukan. Terus yang ketiga adalah diskusi dengan teman. Pastinya ya kayak kita itu nggak bisa loh kita baca sendiri dengan pemahaman sendiri. Oke, misal pemahaman teman-teman itu benar tentang suatu literasi yang teman-teman baca, berita yang teman-teman baca. Toh kalau misalnya pemahaman teman-teman itu salah, nah itu kan bahaya dan itu bisa tidak tidak baik ketika teman-teman ikutin lomba terus teman-teman merujuk ke hal-hal yang salah seperti itu. Nah, inilah kita penting namanya kita diskusi dengan teman-teman kita yang kayak yang satu frame dengan kita, yang suka saling berdiskusi ilmiah seperti itu. Oh, aku menemukan mengidentifikasi masalah tentang ini loh. Nah, menurut kamu gimana ya kira-kira solusinya? Apakah solusinya itu bisa kita implementasikan atau enggak seperti itu. Misal aku, di Palembang itu macet benar. Aku gimana ya aku mau buat solusi yang berhubungan dengan teknologi misalnya seperti itu. Mungkin teman-temannya bisa kasih masukan seperti itu. Nah, dan kita juga nggak tahu teman-teman kita itu apakah memiliki wawasan yang lebih luas apa enggak dibanding kita. Makanya kita perlu namanya diskusi dengan teman kita atau cutting kita. Bahkan kalau dengan dosen pun lebih baik seperti itu. Terus yang terakhir adalah jurus ATM. Misal teman-teman tidak bisa menemukan ide dari ketiga hal sebelumnya, maka gunakan jurus amati tiru modifikasi. Artinya kita memodifikasi ide-ide atau penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Ada penelitian A, misal si A itu menang PIMNAS loh. Si B itu menang
apa ya, misalnya gold medal di lomba ini loh, seperti kita tanya dia buat apa, seperti metodenya seperti apa yang dia gunakan, kita amati dulu, terus kita tiru apa yang mau kita tiru, apakah metodenya, apakah bahannya atau permasalahannya yang mau kita tiru, terus kita modifikasi. Kita mau kita ada suatu hal yang mau kita perbaiki dari ide-ide sebelumnya, ada suatu hal yang mau kita improve dari hal-hal yang ditemui di ide sebelumnya, seperti itu. Pokoknya ada hal yang bisa kita modifikasi, seperti itu. Kalau 100% sama dengan penelitian sebelumnya atau ide sebelumnya, ya namanya jiplak. Itu plagiarisme artinya. Kalau teman-teman ikutin lomba terus ketahuan plagiat, nah itu bisa dipermalukan gitu pada saat sesi waktu itu ada sesi presentasi, terus ada orang yang ketahuan plagiat, dia udah memenangkan di perlombaan lain, terus dipermalukan senasional, seperti itu kan pasti kita malu, univ kita malu, jurusan kita malu, organisasi kita malu, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan plagiarisme. Jadi lakukan modifikasi terhadap ide-ide sebelumnya yang teman temukan gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis karya tulis ilmiah ya. Yang pertama makalah ilmiah itu seperti LKTI. Jadi teman-teman dengar karya tulis ilmiah itu adalah induknya. Jadi induknya itu punya beberapa anak. Makalah ilmiah, esai ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kalau teman-teman sering mendengar perlombaan namanya LKTI itu adalah makalah ilmiah sebenarnya. Nah, pada hari ini kita akan mengulik masalah makalah ilmiah dan esai ilmiah, seperti itu. Apa perbedaannya, bagaimana formatnya, bagaimana cara menulisnya, tips and trick, dan lain-lain seperti itu. Oke, next. Nah, di sini mungkin perbedaan dasar dulu ya, esai ilmiah dan LKTI atau makalah ya, bisa disebut sebagai makalah, seperti itu. Esai ilmiah itu lebih banyak meminta kita untuk berpikir lebih kritis gitu, berargumentasi, memberikan opini kita terhadap suatu permasalahan, terus kita tuliskan seperti itu. Kalau esai itu lebih banyak meminta opini dibandingkan fakta. Nah, opini yang kita kasih juga itu harus didukung dengan fakta, seperti itu. Makanya masih ada fakta di esai ilmiah itu, namanya ilmiah ya, pastinya kita membutuhkan fakta, bukti, bahwa yang kita bicarakan ini benar loh, ada data pendukungnya loh, maka kita butuh fakta. Namun persentasenya, opininya itu 70%, sedangkan faktanya 30%, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih banyak meminta kita untuk beropini, berargumentasi terhadap suatu permasalahan. Nah, meanwhile, kalau LKTI atau makalah, itu lebih meminta kita untuk memberikan banyak data, fakta, seperti itu dibandingkan opini. Jadi memang secara bahasa, esai ilmiah itu lebih santai. Kalau LKTI itu lebih kaku ya, seperti lebih kaku dan lebih ilmiah. Seperti kalau teman-teman baca jurnal, nah itulah kurang lebih bahasa LKTI seperti itu. Kalau esai ilmiah itu bahasanya lebih luas, kayak kalau teman-teman baca berita lah, sepertinya baca berita lebih luas, lebih enak bacanya, seperti itu. Karena memang terdiri dari argumen-argumen kita, seperti kayak lebih bercerita seperti itu, namun tetap memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat. Kalau KTI itu lebih banyak faktanya, jadi data-datanya banyak sekali yang perlu kita masukkan, sedangkan opini itu hanya kayak mendukung doang, mendukung dari fakta yang kita masukkan di dalam karya tulis kita, seperti itu. Itu perbedaan yang mendasar dari keduanya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah. Nah, ini yang biar bisa lihat lebih dalam ya perbedaan esai dan KTI-nya. Oke, next. Nah, ini perbedaan LKTI atau makalah terus esai. Kalau LKTI atau makalah itu 5 bab. 5 bab terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, terus hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran, seperti itu. Nah, biasanya terdiri karena lebih tebal ya, kalau KTI itu 15-30 halaman. Dan kalau esai dia
3 bagian. Jadi dia tidak terdiri dari bab-bab, cuma terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Dia lebih singkat, 4-10 halaman. Nah, esai itu cenderung kayak lebih simpel loh. Kita hanya mau mengutarakan gagasan kita, ide kita terhadap suatu permasalahan. Itu esai. Kalau makalah itu lebih sistematis, lebih lengkap, lebih terperinci seperti itu. Makanya dia lebih tebal, 15-30 halaman seperti itu untuk makalah. Dari setiap detail kita jelaskan seperti itu. Nah, itulah LKTI. Terus untuk metodologi penelitiannya itu lebih rinci. Jadi kita mulai kayak mau buat apa ya, misalnya buat suatu alat, kita harus tahu alat-alatnya apa aja. Maksudnya kayak alat pendukung untuk buat alat itu apa aja, terus bahan-bahannya apa aja, terus apa ya, kayak prosedur pembuatannya itu apa aja, 1, 2, 3 sampai akhir, itu kita buat seperti itu. Nah, itu lebih rinci. Kalau KS itu nggak perlu. Jadi kayak kita hanya butuh gambarannya doang, gambaran esai, gambaran gagasan kita, terus kita jabarkan, deskripsikan seperti itu. Jadi lebih singkat kalau esai. Dan metode penelitiannya itu tersirat, nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu dari proses 1, 2, 3-nya itu kurang tahu kalau esai. Kalau LKT itu jelas, 1, 2, 3, langkah apa aja yang perlu kita lakukan, seperti itu lebih jelas. Terus rumusan masalahnya tersurat ya, kelihatan juga. Kalau LKTI kan, kalau teman-teman pernah lihat, kayak apa ya, bagaimana cara menyelesaikan bla 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 bla, itu kelihatan benar kalau LKTI. Kalau esai itu kita nggak tahu rumusan masalahnya, nggak tertulis secara jelas seperti itu. Kalau esai kita harus baca dulu, oh baru tahu masalah yang mau diangkatnya seperti ini loh, seperti itu. Terus kalau LKTI itu biasanya dalam bentuk tim, ada sih yang individu. Kalau dia OP ya, overpower, nah silakan ikuti LKTI itu secara individu. Tapi biasanya tim ya, karena yang dibutuhkan itu banyak, nulisnya banyak, lebih rumit seperti itu. Maka biasa dalam bentuk tim, terus biaya registrasinya lebih mahal. Biasanya itu rentangnya mungkin 90.000 sampai 150.000 seperti itu kalau untuk LKTI. Kalau esai itu biasa individu, karena tadi singkat, sendirian pun bisa kok seperti itu. Biaya registrasi juga lebih murah, sekitar ada yang sampai 20.000 itu cukup, 20.000 sampai 55.000 mungkin ya untuk esai yang pernah aku ikutin seperti itu. 10.000 pun ada gitu. Nah, kalau EKTI itu bedanya ada seleksi abstrak dulu. Jadi kita seleksi abstrak dulu, baru kalau sudah abstraknya udah lulus, baru kita lanjut buat bab 1 sampai bab 5. Kalau esai itu nggak ada abstrak. Jadi teman-teman ketika teman-teman daftar itu langsung mengumpulkan berkasnya 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi langsung ngirim esainya seperti itu. Jadi nggak ada abstrak-abstrakan lagi. Gitu sih. Oke, next. Nah, ini untuk struktur makalah ilmiah atau LKTI ya. Jadi bab 1 pendahuluan, mungkin aku jelaskan secara singkat dulu, karena kalau mau jelasin satu persatu in detail, itu waktunya nggak bakalan cukup seperti itu. Oke, bab 1 pendahuluan, itu isinya latar belakang. Latar belakang itu apa? Mengapa teman-teman mengangkat permasalahan ini, seperti itu. Apa yang melatar belakangi teman-teman mengangkat masalah ini, terus rumusan masalahnya apa, seperti apa yang mau dibahas di dalam makalah ini, terus tujuannya apa, terus manfaat penelitiannya apa. Kalau tujuan itu merujuk ke rumusan masalah, kalau manfaat itu apa yang akan dirasakan dari eksternal dari si peneliti, seperti itu. Oke, next. Kalau bab 2 tinjau pustaka itu mengenai apa-apa aja yang yang teori yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti topik penelitian ini. Oh, misal aku buat misalnya aku bingung, kalau ditambah aku kurang tahu sih. Aku buat topik A gitu. Topik A ini membahas apa-apa aja gitu. Nah, kita bahas di bab 2. Seperti itu sih. Misalnya aku contohkan, aku buat sabun cair dari daun meniran. Aku pernah buat itu soalnya. Sabun cair dari daun meniran. Nah, jadi di bab 2 aku bahas tentang daun meniran itu seperti apa. Antiseptik itu harus memiliki komponen apa aja sih. Jadi aku bahas antiseptik. Terus aku bahas juga apalagi ya, kandungan flavonoid di dalam daun meniran itu. Nah, aku bahas seperti. Jadi hal-hal yang kira-kira perlu untuk dibahas seperti apa ya, ketika kita nyebutkan
hal ini orang tuh belum paham, jadi perlu kita pahami melalui bab 2. Bab 2 itu tugasnya adalah untuk memahami si pembaca terkait dengan istilah-istilah yang kemungkinan membingungkan seperti itu. Terus di bab 3 itu metodologi penelitian, ada jenis penelitian, apakah penelitian ini pengembangan, apakah eksperimen atau studi literatur, terus variabel penelitiannya apa aja. Biasa sebenarnya variabel itu ada 7 buah, tapi yang biasa dipakai itu variabel kontrol, variabel terikat, variabel bebas. Bisa teman-teman baca sih perbedaannya apa aja. Terus di internet ya bisa baca ya. Terus waktu dan tempatnya, waktunya di mana, tempatnya di mana, prosedur penelitiannya seperti apa, 1, 2, 3 sampai akhirnya seperti apa, terus populasi dan sampel, teknik pengumpulan datanya bagaimana, apakah melalui wawancara, melalui tes, atau kayak eksperimen, terjun ke lapangan langsung, atau melalui survei, kuesioner seperti itu. Analisis datanya seperti apa? Menggunakan teknik apa ya? Biasanya menggunakan teknik statistika seperti itu dan berbagai macam jenisnya, ANOVA dan lain seperti itu. Oke, untuk bab 4 hasil pembahasan itu mengenai hasil penelitian teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan penelitiannya, bab 3 sudah diselesaikan, prosedur penelitiannya udah selesai, udah dilakukan dari tahap 1 sampai akhir, terus ada hasilnya. Hasilnya itu ditampilkan di bab 4. Nah, dari hasil itu nanti dibahas. Hasilnya itu dianalisis. Menurut apa ya? Menurut kajian teoritisnya seperti itu. I mean kayak tergantung apa yang mau dianalisis dari hasil penelitian tersebut seperti itu. Apa ya? Misal aku contohin tadi kayak aku buat sabun tadi ya, sabun dari daun meniran dan sabun cair dari daun meniran. Oh, berarti aku di bab 4-nya aku bahas tentang masalah analisanya tentang hasil uji organoleptik. Oh, misal dia itu dengan menggunakan apa ya misalnya ya 30% apa ya? Aku lupa 30% daun meniran misalnya seperti aku lupa komponen apa NaOH ya misalnya. 30% NaOH, oh dia itu nanti menyebabkan belum menyebabkan iritasi pada tangan. Oh misalnya kandungan NaOH-nya itu lebih dari 50%, oh baru dia tuh bisa menyebabkan iritasi pada tangan kita. Nah gitu, yang hal-hal yang seperti itu yang akan dibahas di bab 4 ya, seperti itu. Jadi kita analisa berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Terus misalnya ada estimasi biaya penelitian, ya silakan dimasukkan, boleh juga tidak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bab 5, itu kesimpulan dasaran. Kesimpulan itu menyimpulkan apa yang telah teman-teman lakukan di dalam penelitian itu dan menjawab rumusan masalah yang teman-teman buat. Sedangkan kalau saran itu adalah kelemahan-kelemahan yang teman temui dalam penelitian teman-teman seperti itu dan akan diperbaiki di penelitian-penelitian selanjutnya. Oke, next. Nah, terus untuk kepenulisan esai ilmiah ya. Esai ilmiah tadi yang seperti aku bilang cuma ada 3 bagian seperti itu. Ada pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluan isinya apa aja? Jadi ada latar belakang masalah diangkat, mengapa kurang lebih sama kayak tadi ya, sama kayak bab 1 sih. Jadi mengapa teman-teman mengangkat masalah ini, terus dampak dari permasalahan tersebut apa? Seperti itu. Ada dampak apa ya, aku contoh ya, aku bingung. Misalnya aku ngangkat sabun meniran tadi ya, misalnya sabun cair meniran tadi. Oh, yang melatar belakangi aku mengangkat permasalahan ini adalah apa ya, aku lupa. Ada suatu kandungan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan gitu, bisa merusak ekosistem air. Aku lupa nama kandungannya. Pokoknya ada gitu. Nah, jadi yang melatar belakangnya itu adalah kayak yang tadi seperti itu. Terus dampaknya apa? Dampak dari masalah yang terjadi akibat dari adanya kandungan itu, oh bisa mencemari lingkungan gitu. Jadi ada masalah yang diangkat, terus ada dampaknya. Dampaknya seperti apa? Terus dari solusi yang ditawarkan sebelumnya apa gitu. Oh, misalnya pemerintah sudah kayak menerapkan suatu apa ya undang-undang kayak peraturan bahwa kayak misal aku contoh tadi sabun cair itu standar pembuatan itu tidak boleh mengandung kandungannya triklosan ya namanya kalau nggak salah triklosan seperti triklosan seperti itu triklosan yang sesuai dengan BPOM
itu adalah segini-segini loh, seperti itu. Nah, dampak dari solusi yang telah ditawarkan itu seperti apa? Oh, ternyata dengan adanya peraturan itu belum sepenuhnya bisa menyelamatkan lingkungan kita loh, seperti itu. Jadi gitu. Dia ada masalahnya dulu, dampaknya seperti apa dari masalah yang teman-teman angkat, terus solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya seperti apa, apakah dari pemerintah, apakah dari penelitian sebelumnya, terus dampak dari solusi yang pernah ditawarkan tersebut. Nah, terus yang kedua adalah bagian isi. Isi ini adalah ide solusi yang ditawarkan teman-teman gitu. Oh, melalui dari permasalahan tadi aku ingin buat suatu kayak sabun cair yang ramah lingkungan seperti itu, yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana bentuk sabunnya, gimana cara apa kayak bahannya apa aja gitu. Kita jelaskan seperti itu. Terus kita analisa dampak dari ide. Maksudnya kita analisa setelah kita mengimplementasikan ide kita tadi, kira-kira dampak yang dihasilkan itu seperti apa? Oh, harapannya dampaknya itu lingkungan kita itu bisa lebih terjaga. Si ikan-ikan yang berada di lingkungan masyarakat, yang berada di dekat sungai itu bisa bisa lebih sehat gitu ikannya, misalnya seperti itu. Jadi kita analisa dampak idenya. Terus apalagi ya? Oh, misalnya merujuk kepada salah satu poin dari Sustainable Development Goals. Oh, bahwa pada poin, aku lupa ya, poin keberapa, poin ketiga misalnya, poin keberapa gitu, kita telah menyelamatkan ekosistem bawah laut seperti itu. Oh, artinya kita telah mewujudkan salah satu poin dari SDGs untuk terwujudkan di Indonesia seperti itu dan lain-lain. Nah, terus bagian penutup itu apa? Kalau penutup itu adalah ringkasan dari keseluruhan esainya. Nah, jadi teman-teman hubungkan masalahnya tadi apa, terus idenya seperti apa. Oh, dari masalah lingkungan tadi, masalah triklosan yang terkandung pada sabun cair tadi, yang bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Aku mau kayak propose gitu, mengajukan ide dengan membuat suatu sabun cair alternatif yang alami, yang tidak mencemarkan lingkungan seperti itu. Jadi kita penutup itu kita hubungkan masalah utama dengan ide kita gitu secara garis besar. Oke, next. Ingatkan Bang, waktu yang tersisa kira-kira 10 menit lagi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya langkah-langkah mudah pembuatan KTI ya. Mungkin aku agak percepat lagi karena 10 menit lagi. Yang pertama prapenulisan. Jadi teman-teman silakan pilih dulu tema dan subtemanya gitu. Apa yang kira-kira teman minati seperti itu, tema dan subtemanya. Terus buat kerangka tulisan. Jadi misalnya buat KTI ya, bab 1 itu aku mau bahas apa aja, bab 2 apa aja yang mau dibahas dan seterusnya seperti itu. Terus di tahap penulisan teman-teman kembangkan gitu. Dari poin-poin yang teman-teman jabarkan tadi, silakan kembangkan menjadi paragraf-paragraf seperti itu. Nah, gunakan kalimat transisi, terus rujuk kepada referensi yang terpercaya itu jurnal ya. Jadi silakan teman-teman cari jurnal yang berkualitas dan terpercaya seperti itu. Yang terpercaya itu seperti apa sih? Jadi yang ada nama penulisnya, ada tahunnya, jurnal itu keluaran dari mana, seperti itu. Volume berapa, nomor berapa, pokoknya yang jelas seperti itu. Terus visualisasi ide yang jelas. Kalau teman-teman buat alat, ya silakan buat desainnya. Kalau teman-teman buat suatu produk ya silakan dibuat visualnya gitu biar orang yang baca pun mudah untuk memahami apa ide yang teman-teman angkat. Terus diperbaiki, silakan baca guidebook lagi, di cross check lagi apa yang kurang seperti itu. Terus baca ulang ya secara menyeluruh apakah ada typo, terus apakah bahasanya sudah dipahami oleh pembaca. Terus pastikan setiap paragrafnya punya kalimat topik. Udah, silakan ikut kompetisinya gitu. And next. Oke, ini mungkin 2 yang sebelum terakhir ya. Oke, sebelumnya lagi. Yang tadi. Oke. Nah, jadi ini beberapa tips membuat esai dan LKTI yang menarik ya. Jadi yang pertama, kalau mau memvisualisasikan ide teman-teman, ya silakan gunakan aplikasi yang mumpuni lah. Kalau mau 2 dimensi bisa gunakan CorelDRAW, kalau 3 dimensi bisa gunakan SolidWorks misalnya seperti itu. Buat singkatan yang menarik untuk menunjukkan produk teman-teman. Jadi silakan buat singkatan yang eye catching gitu. Ear catching ya misalnya gitu. Jadi
aku pernah buat KTI Mawapres aku judulnya Bekelakar. Nah, itu kayak orang-orang Palembang itu kan suka yang apa ya, kayak tertarik gitu menenggar singkatan seperti itu. Jadi buatlah singkatan yang menarik. Pilih isu yang sedang hype diperbincangkan. Apa yang hype sekarang kayak COVID-19, nah silakan angkat tentang kait-kaitkan seperti itu. Apa pembelajaran online learning dan lain-lain seperti itu. Terus latar belakang kalau bisa mengangkat isu permasalahan tentang kearifan lokal. Aku PKM masuk ke PIMNAS kemarin itu bawa kearifan lokal loh, jadi bawa tentang masalah yang terjadi pada transmusi seperti itu. Terus lebih baiknya lagi kalau teman-teman punya pengalaman pribadi, terus pengalaman pribadi itu relate dengan masalah yang diangkat pada KTI-nya, sehingga kita tuh lebih menjiwai KTI yang kita buat seperti itu. Terus masukkan unsur teknologi, itu lebih baik ya, karena biasanya lebih dilihat oleh juri gitu kalau kita kaitkan dengan teknologi. Dan terakhir adalah future work. Jadi teman-teman buat jangka pendeknya apa, buat jangka menengah dan panjangnya seperti apa dari ide teman-teman. Oke, next. Yang terakhir adalah apa ya? Oh ya, mengapa harus mengikuti perlombaan ya? Ini mungkin versi aku ya, dan mungkin versi teman itu berbeda-beda seperti itu. Mungkin yang pertama, asyiknya mengikuti perlombaan itu pertama karena kita bisa memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Aku bisa buat kayak misalnya pintu otomatis kah atau keran otomatis seperti itu. Jadi aku bisa memecahkan masalah di lingkungan sekitar aku seperti itu. Terus yang kedua, melatih diri kita untuk persiapan tugas akhir karena teman-teman yang sudah kayak fighting sebelumnya di perlombaan, sudah menangin karya tulis ilmiah itu lebih mudah loh dalam membuat skripsinya seperti itu insya Allah. Kayak aku insya Allah lebih mudah gitu. Mudah buat dalam bab 1 sampai bab 3 tuh mudah loh insya Allah seperti itu. Terus yang ketiga, memperkaya prestasi di perlombaan kepenulisan ilmiah. Jadilah sih untuk nambah-nambah CV kita, untuk nambah FKPI kita, oh kita sudah menang lomba ABCD seperti itu. Terus yang keempat, menambah penghasilan uang jajan seperti itu. Karena jujur sih HP aku beli berasal dari uang hasil lomba aku, laptop aku seperti itu. Jadi aku nggak perlu kayak ngandelin uang orang tua aku lagi seperti itu. Dan terakhir adalah menambah relasi pertemanan antar universitas. Ketika mengikuti perlombaan nasional, kita temu bareng, kayak sharing ide bareng seperti itu, kayak enak loh, seru loh ketika teman-teman tuh bisa bertemu dari teman-teman berbagai universitas, apalagi kayak universitas yang istilah kayak up lah, universitas Jawa kayak UI, UGM, ITB, terus kita tuh berinteraksi dengan mereka dan saling tukar pikiran, saling tukar kotak dan lain-lain, itu kayak asik loh seperti itu. Dan bisa menambah relasi kita ketika kita keluar kota, kita bisa menginap tempat mereka dan lain-lain seperti itu sih, asik. Oke, mungkin itu aja paparan ya, presentasi dari aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan ataupun misalnya kecepatan. Satu kalimat penutup dari Pramudia Antatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman sekalian sudah disampaikan banyak sekali materi dari Bang Rido. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini mengenai apa itu KTI, terus tips mengidentifikasi permasalahan, cara melatih berpikir kritis, mengetahui perbedaan mengenai esai dan LKTI, lalu ada struktur dari makalah ilmiah, dan ada format kepenulisan esai ilmiah dan seterusnya untuk mengikuti lomba. Jadi untuk sesi berikutnya langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang mau nanya boleh ditulis pertanyaannya di kolom chat, atau kalau mau yang nanya langsung boleh langsung menekan fitur raise hand di sini dan nanti akan dipersilakan untuk bertanya. Silakan teman-teman sekalian boleh tulis pertanyaannya atau langsung menekan fitur raise hand. Atau sambil menunggu. Oke, ada dari Muhammad Azra Zaki, boleh kami persilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, baik, makasih sebelumnya atas waktunya, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azra Zaki dari jurusan Teknik Penerbangan angkatan 2020. Mau nanya Kak Rido tentang plagiarisme tadi. Nah, itu kalau karya kita udah dikumpulkan, yang menjadi kriteria karya kita bisa dikatakan plagiat itu apa, Kak? Apa
alat yang kita bikin, apa penulisannya sama persis dengan yang kita ambil di internet atau di jurnal atau gimana, Kak? Bisa dikatakan suatu karya kita itu dibilang plagiat. Terima kasih, Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Apa ya, Zaki tadi ya? Jadi untuk yang masalah plagiarisme tadi, plagiarisme itu, bentar aku bedakan ya, plagiarisme dalam segi karya, yang kedua adalah plagiarisme dalam segi kepenulisan. Yang pertama tadi ada plagiarisme dari segi karya ya. Kalau teman-teman sudah mengumpulkan karyanya gitu, ikut lomba, terus kalah seperti itu. Sebenarnya sih, kalau dalam kaidah kepenulisan yang hakiki benar ya, itu sebenarnya nggak boleh lagi loh teman-teman ikutin di perlombaan lain sebenarnya. Namun kalau teman-teman bisa kayak memodifikasi sedikit seperti itu dari karya yang teman-teman telah kumpulkan namun kalah tadi, itu boleh diikutkan di perlombaan lainnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah dari segi kepenulisan. Oh enggak, belum. Yang masih bahas tentang tadi plagiarisme tentang karya. Jadi yang dinamakan plagiarisme apa ya? Kita benar-benar menjiplak ya. Menjiplak itu dalam arti dari segi metodenya yang digunakan, bahan yang digunakan, permasalahan yang diangkat itu 100% sama benar seperti itu. Bahkan dari desain-desainnya pun menjiplak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan plagiarisme dan tidak boleh untuk diikutkan perlombaan. Jadi harus ada suatu modifikasi. Kalau teman-teman misal kayak ngelihat ide orang lain sudah publish, udah menang, kita memodifikasi, ada ya suatu unsur yang mau kita tingkatkan kualitasnya. Misal kita mau ubah bahannya sehingga itu suatu idenya itu bisa lebih berkualitas. Nah, itu boleh. Jadi atau metodenya yang kita ganti atau permasalahan yang kita ganti namun solusinya mirip. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi enggak benar-benar 100% sama. Dan satu lagi, yang tadi sih kalau misalnya kita udah menang terus kita ikutkan lagi, itu sama aja plagiarisme karya sendiri ya, seperti itu. Oke, yang kedua bahas tentang plagiarisme kepenulisan. Nah, itu plagiarisme kepenulisan itu bisa terjadi apabila kita benar-benar menjiplak misal ada suatu jurnal, terus kita copy doang tanpa menyebutkan nama mereka. Kayak kita kan tahu kalau dalam, aku belum bahas sih, tadi memang nggak sampai ke sedalam itu, jadi ada namanya kutipan dan daftar pustaka, dan itu saling berkaitan ya. Nah, kita harus mencantumkan mengsitasi kutipan, misal ya, pasti teman-teman sering baca kayak misal ya, aku contohnya Ridho 2020, nah misalnya seperti itu. Nah, itu harus kita cantumkan, kayak kita ngambil suatu informasi dari jurnal seperti itu. Jadi jangan kayak kopas doang, udah kita kumpulkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, ada suatu, dan juga sebenarnya kita nggak boleh loh kayak langsung copy paste. Seharusnya kita melakukan namanya teknik paraphrasing. Teknik paraphrasing itu adalah kita informasi dari sumber lain, terus kita buat dalam bahasa sendiri. Nah, seperti itu. Teknik paraphrasing itu untuk menghindari terindikasinya plagiarisme melalui mesin plagiarisme lah, seperti itu sih. Tapi most of competition jarang sih pakai tingkat plagiarisme misalnya kayak kurang dari 20% atau kurang dari 30%, itu jarang sekali sih. Setahu aku jarang. Tapi kayak better teman-teman itu prepare gitu untuk tidak melakukan copy paste langsung kalimat dari jurnal seperti itu. Karena kita nggak tahu panitianya itu pakai plagiarisme atau enggak. Kayak kemarin ya aku buka-bukaan sedikit ya, itu pakai tingkat plagiarisme seperti itu. Ada salah satu pakai akun dosen, kami gunain untuk ngecek seberapa besar plagiarisme karya tulisnya seperti itu. Namun kami tidak mempublish memang, bahwa nggak boleh, nanti ada checking plagiarisme seperti itu sih. Udah menjawab belum kira-kira Zaki? Cukup Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Zaki dan Bang Ilung sudah menanyakan pertanyaan dan menjawabnya. Adakah teman-teman lain yang mau bertanya? Ini ada dari Dian Oktabila, mau bertanya, silakan Dian.
Izin Kak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Gian Oktobila dari mahasiswa Teknik Tambang angkatan 2020. Izin tanya Kak Ido, ini Kak, saya pribadi kan belum pernah tuh ikut lomba esai atau lomba karya tulis ilmiah di SMA. Nah, pas masuk kuliah nih kayak banyak banget lomba esai kayak tulis ilmiah tuh. Nah, saya tuh pengen ikut tapi belum ngerti apa-apa gitu Kak. Nah, menurut Kakak nih saran atau kita lebih baik ikut esai dulu atau LKTI dulu atau dua-duanya. Nah, itu kenapa? Terima kasih, Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Gian. Kalau belum pernah ngikutin perlombaan, kalau saran aku sih ikutin esai dulu ya, karena lebih simple dan juga bahasanya kayak tidak seilmiah KTI seperti itu. Selain itu juga untuk biaya pendaftaran itu lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan KTI. Sekitar 20.000 sampai 50.000 seperti itu. Jadi kalau maaf ya, misal kalau gagal pun nggak nyakitin hati gitu. Aku awal maba juga aku sering ikutin esai dan sering juga gagal yang sampai ada kayak esai berapa ya kan ngikutin yang 100.000 kalau nggak salah, yang ada yang hadiahnya trip to Korea to Singapura apa gitu ya. Itu kalah aku sebenarnya, kayak ya sedihnya gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya masih baru, coba-coba ikut aja yang kayak yang low cost aja sih, yang jangan yang mahal-mahal dulu, gitu, esai dulu, jangan yang mahal-mahal dulu. Ikut aja, kalau misalnya esai udah pernah menang, nah itu boleh baru ikut LKTI, karena basically esai itu bisa dikembangkan jadi ke LKTI loh, seperti itu. Kalau yang bisa buat esai biasanya bisa juga buat LKTI, jadi menurut aku buat esai dulu. Namun tidak kemungkinan kalau Gian punya teman-teman yang nyaman lah buat untuk diajak kerjasama, buat untuk lomba, boleh buat KTI gitu, garap bareng-bareng seperti itu. Memang kayak lebih sulit, namun karena istilahnya terdiri dari tim yang terdiri dari beberapa orang, boleh sih kamu ikut LKTI, dan untuk biaya pendaftaran juga bisa kayak patungan seperti itu. Biasanya hadiah itu lebih besar di KTI. S1 under juta sih biasanya. Kalau KTI itu 2 sampai 5 juta, ada bahkan yang 10 juta seperti itu kalau KTI. Jadi tergantung, kalau kalian punya kayak teman yang bisa support, yang satu frame dan dia pun kayak semangat ikut lomba seperti itu ya, silakan KTI. Kalau misal mau nyoba sendiri dulu, nah boleh ikut esai dulu seperti itu. Esai juga ada sih per tim, jarang banget tapi biasanya 2 orang paling maksimum. Nah itu boleh sih ikutin esai dulu seperti itu. Saran aku sih boleh dicoba nanti. Kira-kira udah menjawab belum? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Simon Renaldi Sitorus. Boleh Simon langsung aja ditanyakan pertanyaannya. Iya, makasih Kak. Izin bertanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Simon Renaldi Sitorus dari Teknik Pertambangan 2020. Ingin bertanya mengenai hal simpel, namun menurut saya penting. Ini mengenai referensi, Kak. Kan kalau di penulisan esai begitu, kita membutuhkan referensi yang kuat. Biasanya kita menggunakan referensi dari jurnal-jurnal. Nah, itu jurnalnya biasanya kita nyarinya dari mana, Kak? Biasanya kan kalau dari Google kan biasanya kan kurang kredibel gitu, Kak. Kurang jelas lah. Benar-benar. Ya, mohon sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dek Simon ya. Kalau untuk literatur ilmiah rujukan, benar yang paling utama itu adalah jurnal. Jurnal itu ada 2 cara carinya. Jadi yang pertama itu benar kata Adek, langsung cari di Google. Jadi misalnya apa ya, kata kunci plus PDF ujungnya itu. Nah, itu yang paling mudah seperti itu. Kata kunci plus PDF. Namun kalau mau cari di Google langsung seperti itu, ini Google langsung ya, googling langsung. Wait. Ini itu yang googling langsung boleh, cuman kita lihat lagi si jurnalnya itu memang banyak yang nggak kredibel, yang istilahnya kayak asal-asalan seperti itu. Namun
boleh, namun kita perhatikan lagi apakah ada tahunnya, tahun penerbitannya, nama penulisnya ada, nama jurnalnya ada, terus apa lagi ya? Volume, nomor, judulnya jelas seperti itu. Ya silakan dirujuk nggak apa-apa seperti itu. Nah, kalau misalnya dia kayak apa misalnya kayak ecek-ecek lah, kita tuh bisa loh ngelihatnya ecek-ecek atau enggak ada tahunnya, nggak ada nama jurnalnya seperti itu ya, nggak boleh dirujuk gitu, nggak usah ambil. Nah, kalau yang kedua, cara mencari jurnal ya langsung to the website-nya gitu langsung. Banyak sih yang sering dipakai itu adalah biasanya Google, Cendekia atau Scholar, Google Scholar ya, sama aja gitu. Terus apa lagi ya? Yang sering portal Garuda boleh, portal Garuda. Terus IEEE itu biasanya rata-rata untuk elektro sih, tapi kalau masih relate boleh dicari di situ. Apalagi bentar aku lupa. Elsevier boleh, Science Direct boleh, itu banyak di situ. Itu rata-rata yang portal bagus sih untuk mencari jurnal. Lagi ya, CBI, tapi untuk biology sih biasanya CBI itu biology seperti itu. Yang paling umum itu digunakan di Google Scholar. Google Scholar itu nanti menghubungkan kita ke portal website lainnya seperti itu sih. Cuman memang kadang nggak terlalu lengkap ya. Jadi silakan cari langsung ke portal Garuda, IEEE, Elsevier, Science Direct sih. Yang paling kredibel itu biasanya di Elsevier, Science Direct. Cuman bahasanya tuh terlalu tinggi. Aku pun kadang jujur sulit benar untuk memahaminya, sepertinya bahasa Inggrisnya terlalu tinggi sih gitu. Jadi silakan sih cari di situ. Kalau mau yang agak ringan ya cari di portal Garuda, atau bisa juga cari di masing-masing website website portal jurnal masing-masing universitas, seperti portal jurnal universitas. Biasanya ada sih gitu. Kayak UGM itu sering terbuka sih, UGM yang nggak terbuka tuh. Apalagi Unsri aku nggak pernah sih ngerujuk ke Unsri. Kalau coba cari aja sih portal jurnal universitas tuh banyak yang terbuka. Universitas Muhammadiyah Malang itu bagus loh, meskipun Muhammadiyah tapi bagus, jurnal-jurnal juga bagus gitu. Itu sih. Tuh, apalagi? Udah itu doang sih tadi. Jadi ada dua cara, bisa jadi kata kunci plus PDF langsung, ataupun dari beberapa website jurnal yang official lah istilahnya seperti itu kan, ataupun portal jurnal universitas atau portal jurnal online juga ada sih. Kalau kita nama jurnalnya juga bisa dicari. Oke, itu sih. Udah menjawab belum kira-kira Gian? Baik, Kak. Makasih untuk Gian, Simon ya. Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir mungkin dari Fuad, silakan Fuad untuk bertanya. Oke. Halo, Fuad. Ya, izin bertanya, Bang. Apa aja sih Bang kiat-kiat supaya karya tulis kita tuh menang, Bang? Termasuk hal-hal yang harus diperhatikan, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku langsung jawab ya, Fuad. Kiat-kiat untuk menang. Pertama kita tuh harus tahu dulu penyelenggaranya tuh siapa. Kalau misalnya tingkat Universitas Jawa itu biasanya pesaingnya tuh berat-berat sih. Kalau yang penyelenggaranya itu univ-univ di Sumatera atau Kalimantan dan lain di luar Jawa itu biasanya lebih mudah untuk kita capai untuk menang. Seperti itu sih. Terus yang kedua, kita perhatikan juga jurusan atau jurusannya. Penyelenggara itu dari jurusan mana sih? Linear enggak dengan kita, linear enggak dengan ide kita seperti itu. Oh, dia kayak aku waktu itu apa ya? Oh, dia tuh jurusan politik seperti itu. Fisip ya gitu. Aku ngikutin aku mau ngajuin ide ini kayaknya nanti enggak semasukan gitu dengan jurinya nanti bingung atau bertanya-tanya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai kayak jomplang ya dengan ide kita, dengan jurusan kita. Takutnya hal-hal yang ditanyakan oleh juri dari jurusannya itu
itu bisa membahayakan kita seperti itu, kayak dari hukum, fisip itu kan nggak selinier dengan teknik ya, nggak usah diikutin menurut aku sih seperti itu. Jadi ada trik-triknya seperti itu, ngikutin lomba. Terus yang ketiga, apalagi ya? Nah, ide yang kita angkat itu membawa kearifan lokal. Kalau aku itu sih, jadi biar orang tuh tertarik loh, oh ternyata dia nih kayak peduli loh dengan daerahnya sendiri, ingin mengangkat kearifan lokal daerahnya sendiri, dibawa dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kearifan lokal itulah yang jujur kayak membawa aku lomba internasional menang, lomba masuk finalis PIMNAS kemarin juga seperti itu. Itu mengangkat kearifan lokal semua seperti itu. Terus apalagi ya? Yang keempat mungkin kalau aku sih kalau misal lombanya presentasi, jujur aku orangnya semanis-manis mungkin dengan juri gitu. Bagaimana cara kita memikat hati juri? Apakah dari presentasi kita yang semangat, kita perbanyak senyum, kita ramah dengan jurinya seperti itu. Dengan attitude kita yang bagus, itu insya Allah sih kayak kita terlihat loh. Misal orang-orang yang kayak kayak ogah untuk ikuti lomba, ada orang kayak bener-bener niat untuk lomba itu kayak berbeda loh. Vibes-nya itu berbeda seperti itu. Jadi aku maksimalkan di presentasi seperti itu. Bagaimana cara kita mencuri hati jurinya. Kayak aku ngikutin lomba di di Polstri gitu. Itu tingkat nasional ngelawan UGM itu udah ngeri kan. Jadi aku mikir gimana cara untuk mencuri hati jurinya, dan background jurinya juga berbeda dengan aku. Aku ditanya tentang masalah ekonomi gitu, penjualan segala macam. Jadi aku ya pintar-pintar mengolah kata-kata, memanis-maniskan kata, memanis-maniskan bagaimana cara kita menunjukkan attitude yang baik seperti itu. Dan insya Allah sih itu bisa membawa kita ke kemenangan seperti itu. Dan pastinya ide yang yang kelima ya mungkin. Yang kelima adalah ide yang kita bawa itu ya benar-benar yang fresh, yang baru, yang menarik seperti itu. Jangan kayak kita sesuaikan juga ide-ide yang mau kita ke lomba nasional, ke internasional. Ini cocok nggak sih ke nasional? Apakah ide ini kayak cocok cuma tingkat fakultas? Apakah ide ini masih rendah, istilahnya kayak rendahan loh? Apakah ini bisa tergolong memiliki level yang tinggi seperti itu? Kalau internasional, nasional itu biasanya kayak tingkat kerumitannya agak lebih tinggi gitu. RKTI ya, kok esai menurut aku nasional pun enggak terlalu tinggi. Kalau dibanding ke univ atau fakultas pastinya kayak kita mengajukan loh ide yang lebih rendah seperti itu. Jadi kita tahu masing-masing level ide kita itu berada di tingkat mana, apa tingkat fakultas, univ, nasional atau internasional seperti itu. Menurut aku itu sih kurang lebih kiat-kiat untuk memenangkan lomba. Terus satu lagi sih, jangan pernah pantang menyerah gitu. Karena aku dari maba pun banyak kalah berbagai macam, berpuluh-puluh lomba mungkin kalah. Namun pada saat aku menginjak semester selanjutnya, kayak tingkat 2, semester 3, dan seterusnya, aku alhamdulillah sering menang lomba sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan pantang menyerah ya. Meskipun kalah di awal-awal, kita selalu belajar mengevaluasi dari berbagai macam kesalahan yang telah kita lakukan dari lomba-lomba sebelumnya seperti itu. Itu sih. Sudah menjawab belum, Fuad? Siap sudah Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari Fuad tadi, berakhir pula lah sesi tanya jawab kita. Jadi terima kasih pada adik-adik semua yang sudah bertanya, dan juga terima kasih pada Bang Rido yang sudah menyampaikan jawabannya dengan baik. Untuk sesi berikutnya yaitu penyerahan cindera mata, pada operator saya persilakan untuk membagikan layarnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Rido yang sudah memberikan materinya. Ini ada sertifikat dari Puslitbang sebagai tanda terima kasih. Dan juga semoga ilmu-ilmu yang diberikan bisa menjadi amal jariah dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya yaitu penutup, baik dari saya Alia Zen Atarik. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Pada Allah saya mohon ampun. Acara ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-lift dulu. Terima kasih Bang Rido. Oke, sama-sama. Makasih Bang Rido.
Makasih Bang. Sukses selalu. Makasih Bang. Juga ya ke teman-teman semua, teman-teman Permata. Aku izin live duluan ya. Siap, Bang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.